Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Feni Hidayati dari SMA N5 Bandar Lampung, CGP Angkatan 7 Kota Bandar Lampung akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 1.4 dan rancangan tindakan aksi nyata dengan fasilitator Bapak Soeharto dan PP Ibu Safitri Agustina. Koneksi antar materi untuk modul 1.4. Pertama dimulai dari filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya keterkaitannya terhadap visi guru penggerak dan untuk yang berikutnya adalah budaya positif. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari tabula rasa, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Visi guru penggerak. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Paradigma inquiry apresiatif atau Bagja. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif juga merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Inquiry apresiatif ini atau disebut Bagja, yang B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan aman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan ini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol. Posisi kontrol kita terdiri dari 5. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dan segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul 1.4 adalah, setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi ketika menghadapi siswa yang melakukan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah adalah, dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan rekan guru lain yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya harus melangkah lebih hati-hati dan memberi contoh terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah, saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Hal-hal baik yang sudah ada pada pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas adalah, hal yang baik sudah ada di kelas dan di sekolah saya adalah disiplin positif, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Dan yang perlu diperbaiki pada pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas adalah ada mm, adalah selama ini seorang guru itu cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Posisi dan perasaan saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4 budaya positif ketika berinteraksi dengan murid adalah, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Saat itu saya merasa sudah benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya walaupun hasilnya kurang memuaskan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa senang saat murid saya mampu mengatasi masalahnya dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya telah menggunakan segitiga restitusi ini, tetapi tidak menggunakan tahapan utuh dalam restitusinya. Ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi sendiri yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, stakeholder, dan sarana prasarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya disiplin sekolah. Sarana dan prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana rancangan tindakan untuk aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif? Mari kita ikuti.